Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita saat ini sudah menikmati segala karunia Tuhan. Allah sudah bangkit menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Merupakan satu anugerah yang begitu ajaib yang saat ini kita akan nikmati bersama-sama. Tidak ada kata lain dalam diri kita. Kepada Tuhan kita berikan kepadanya, ini Tuhan hidupku, ini hidupku. Aku belajar untuk mempersembahkan untuk Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan satukan hati kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan untuk anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan, hidup kami sudah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Bahkan Allah saat ini sudah bangkit. Allah menang atas maut. Allah yang sangat luar biasa. Allah yang begitu ajaib dan begitu ajaibnya Tuhan. Karya-Mu buat kami, buat dunia, terutama buat kami secara pribadi. Saat ini Tuhan kami belajar menyediakan hidup kami untuk Allah nyata dalam hidup kami, dalam ibadah kami pada hari ini. Berkaryalah dalam ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita katakan kepada Dia, Tuhan, Engkau tahu hatiku, kan Engkau tahu rinduku. Kami mau belajar membukakan hati. Terima kasih Yesus. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu hatiku. Kau
Tuhan, itulah yang menjadi harapan kami. Teruskan kami yang Tuhan dalam ibadah kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita berani katakan Tuhan Yesus bangkit untuk saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus menang atas maut untuk saudara dan saya. Dia pun sanggup berperkara dengan dahsyat buat saudara dan saya. Amin. Dia sudah mati bagi kita, bahkan dia sudah bangkit buat kita. Dan lebih utama, dia sudah menyediakan tempat yang indah buat saudara dan saya. Amin. Kita nyanyikan pujian, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Yes, God. Thanks, Lord.
Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang sangat baik, karena kasih Tuhanlah kami boleh ada dan kami saat ini merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Buktikan bahwa Ia telah mengalahkan maut, Ia bangkit. Maka kami orang yang percaya akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah kepada kami hari ini Tuhan, dalam ibadah memperingati hari kebangkitan Tuhan, Paskah hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita saat ini akan mendengarkan bersama-sama tentang firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca kejadian tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia menduduki kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekati dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan sana mereka akan melihat aku." Firman Tuhan hari ini saya kasih tema di ayat yang ke-6. Malaikat itu berkata kepada murid-muridnya, yaitu perempuan-perempuan yang pagi-pagi ingin memberikan atau berkunjung ke kuburan Tuhan Yesus, memberikan rempah-rempah, wangi-wangian. Ayat 6 maksudnya, Ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Ini judul tema khotbah kita hari ini. Ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari judul yang saya kutip tadi dari perkataan malaikat Tuhan, setidaknya ada 3 hal yang harus kita renungkan hari ini. Saya bagikan 3 kebenaran tentang hal ini. Yang pertama, ketika malaikat Tuhan berkata, Ia telah bangkit seperti yang dikatakannya, ini mengandung makna yang pertama, bahwa Tuhan Yesus perkataannya tidak pernah berdusta. Ia tidak berdusta. Firman-Nya selalu iya dan amin. Apa yang dikatakannya selalu dia mengandung di dalam kebenaran.
Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ia tidak berdusta karena dia adalah Allah, bukan manusia. Maka firman Tuhan bilangan 23 ayat 19, saya kutip dalam pernyataannya di dalam kitab Perjanjian Lama, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, soal bicara berdusta, ia tidak pernah melakukannya. Tetapi mari kita merenungkan hari ini, siang hari ini di dalam kebangkitannya. Mari kita yang menjadi anak-anak Allah, kita juga tidak melakukan perkataan yang berdusta. Atau dengan kata lain, kita harus meniru, meneladani apa yang seperti Tuhan katakan. Ia tidak berdusta. Apa yang dikatakan sebelum kematiannya, dia akan berkata, aku akan bangkit. Maka kebangkitannya membuktikan ia tidak berdusta. Jika ia berdusta, maka kita tidak berbeda dengan si iblis. Iblis bapa orang, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Yohanes 6 ayat 46. Oleh karena itu mari kita belajar menjadi anak Allah. Firman Tuhan yang lain berkata, ya, katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Karena kalau kita mengikut atau kita berdusta, maka kita adalah anak-anak iblis. Dusta juga merupakan kebencian bagi Tuhan. Amsal 12 ayat yang ke-22, orang yang dusta bibirnya adalah kebencian bagi Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita tidak melakukan hal yang Tuhan tidak inginkan, karena itu adalah merupakan kekejian. Dusta merupakan kekejian bagi Tuhan. Di samping itu juga kita mencatat, dan kalau kita berdusta, selain kita bukan menjadi anak-anak Allah, tetapi justru kita, Alkitab mencatat, seorang pendusta tidak akan pernah masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sudah, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan berlerang. Inilah kematian yang kedua. Oleh karena itu, apa yang dikatakan malaikat membuktikan bahwa Yesus Kristus yang bangkit tidak pernah berdusta. Hal yang kedua, ketika malaikat itu berkata, ia yang bangkit, sama seperti yang dikatakannya, ini membuktikan bahwa Yesus punya kuasa di dalam perkataan. Yesus yang kita sembah, yang menjadi Tuhan kita, mempunyai kuasa di dalam perkataannya. Banyak sekali Alkitab membuktikan bahwa Yesus mempunyai kuasa dalam perkataannya. Salah satu contoh ketika Tuhan Yesus meneduhkan angin dan gelombang, ia menghardik angin dan dia berkata, diam, tenanglah, maka angin itu reda, danau menjadi teduh. Bagaimana Tuhan Yesus mempunyai kuasa di dalam perkataannya. Juga di dalam Alkitab sebagai salah satu contoh juga mengatakan bagaimana kuasa perkataan Yesus yang sungguh dahsyat. Ketika Tuhan Yesus berjalan-jalan di mana dan dekat pohon ara, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa, maka Tuhan berkata, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak sekali Alkitab mencatat bagaimana perkataan Tuhan Yesus yang memiliki kuasa yang begitu dahsyat dan mengagumkan. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Lazarus yang sudah mati, menurut logika manusia saat itu sudah membusuk. Menurut perkiraan manusia tidak mungkin sudah terjadi kebangkitan. Tetapi karena Tuhan Yesus yang bangkit itu memiliki kuasa perkataan, maka ketika Tuhan Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar.
Lazarus yang sudah mati, yang mungkin sudah bau, tetapi Lazarus bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan Yesus juga mengajarkan bagi kita orang yang percaya, bukan hanya Tuhan Yesus yang memiliki kuasa perkataan. Dalam kebangkitannya, Yesus yang telah bangkit itu yang sama dengan yang dikatakannya, memiliki kuasa perkataan. Maka kita pun orang-orang yang percaya memiliki kuasa perkataan. Di dalam Markus pasal 16 ayat 17 berkata begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bagaimana anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya dibekali kuasa dalam perkataan. Kita bisa mengusir setan-setan. Kita bisa mengusir sakit penyakit. Bahkan kita bisa mengusir wabah yang melanda saat ini di Indonesia dan dunia pada umumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita yang percaya kepada Tuhan, Dia yang sudah bangkit, yang mempunyai perkataan yang mempunyai kuasa, dan kita pun diberi kuasa yang sama, perkataan. Mari kita pergunakan dengan baik. Kita juga bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius ke-10 ayat 8 yang saya sebutkan tadi. Kita juga diberi kuasa untuk bisa menyembuhkan orang. Bahkan Alkitab dengan sedikit membuat kita ekstrim dan bangga bahwa kita juga bisa mengikat apa yang kamu ikat di surga akan terikat di bumi. Apa yang kau lepaskan di dunia akan juga terlepas di surga. Matius pasal 16 ayat 19 secara lengkapnya ayat itu berkata demikian. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana kita harus bangga dan kita bersyukur sebagai anak-anak Allah yang sudah bangkit. Dia mempunyai kuasa perkataan, kuasa yang sama menjadi bagian kita orang-orang yang percaya. Oleh karena itu kita perkatakan dengan iman sesuatu yang bisa mengusir setan, menolong orang, bisa menyembuhkan, mengikat sesuatu yang memang harus kita ikat, supaya apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi bisa terlepas di surga. Oleh karena itu pergunakan kata-kata dengan baik, seperti yang Tuhan inginkan. Bagian yang ketiga dan yang terakhir, ketika malaikat berkata, ia bangkit, sama yang seperti dia katakan. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus sungguh dia adalah satu pribadi. Ia Maha Tahu. Sebelum kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan sampai naik ke surga, semua tercatat di dalam Alkitab, dan semua dikatakan sesuai, terjadi sesuai dengan apa yang dikatakannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa tentang kelahirannya, maka Tuhan Yesus berkata begini kepada Pilatus dalam kisah Yohanes 18:37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau yang mengatakan aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran, seperti setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan aku. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kelahirannya pun Tuhan sudah tahu. Tuhan Yesus sendiri sebagai pribadi, sebagai manusia pun tahu kapan dia harus lahir, kapan dia harus menjadi raja, kapan dia harus mati, dan kapan dia harus bangkit. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah yang kita sembah, yang sudah bangkit dari antara orang mati, adalah Allah yang Maha Tahu. Bahkan yang sungguh melegakan hati saya secara pribadi, dia naik ke surga. Dia menyatakannya di dalam Yohanes 14 ayat kedua. Kemahatauannya, dia katakan bahwa di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu
Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan bagi kamu. Bapak Ibu kasih Tuhan, Allah yang Maha Tahu dari kelahirannya sampai kebangkitannya sampai naik ke surga, bahkan Dia menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya. Semua Allah Yesus dalam Yesus Kristus Dia tahu dan Dia nyatakan di dalam firman-Nya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kemahatauan Tuhan juga saat ini ingin saya sampaikan. Dia juga tahu tentang isi hati manusia. Yohanes 2 ayat 25 berkata demikian. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bangga Allah yang bangkit, yang sama seperti dikatakannya. Bagian yang ketiga, Dia Maha tahu isi hati manusia. Apa yang menjadi beban hidup kita dalam wabah ini begitu berdampak dalam segala segi lini kehidupan manusia. Semua kita merasa kesulitan, semua merasa menjerit. Ingin saya katakan dalam ibadah kebangkitan hari ini, Allah tahu isi hati kita. Dan satu hal, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kebangkitan yang memiliki kuasa, kebangkitannya yang memiliki kemahatauan, kebangkitannya yang memiliki akan menolong kita, kebangkitannya akan memberkati kita, kebangkitannya akan mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini Tuhan berfirman, Tuhan mengajar bagi kami bahwa Allah yang bangkit, yang sama seperti dikatakannya, membuktikan Ia tidak berdusta. Segala firman-Nya iya dan amin. Ketika Tuhan berfirman, Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, maka itu adalah perkataan iya dan amin. Allah menyertai kami. Dan ketika Tuhan juga bangkit, sama seperti yang dikatakan, membuktikan Allah punya kuasa dalam kata-kata. Dan kami orang yang percaya memiliki hal yang sama. Kami memiliki kuasa dalam perkataan, sehingga kami juga Tuhan bisa melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Kami bisa mengusir setan demi nama-Mu. Kami bisa menyembuhkan orang, membangkitkan orang, dan mentahirkan orang yang berpenyakit kusta. Kami juga bisa mengikat, karena Tuhan memberikan kunci kerajaan surga. Kami bisa mengikat apapun di surga, dan kami boleh bisa melepaskan apapun di bumi, sama yang kami lakukan di surga. Oleh karena itu, ya Tuhanku, Allah yang baik, Allah yang Maha Tahu apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi pergumulan kami, seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan para pemirsa YouTube yang saat ini mendengarkan. Engkau melihat kami Tuhan, dan kami percaya Engkau peduli atas hidup kami, dan Tuhan tidak membiarkan kami apa adanya. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan akan menjaga memelihara kami, tidak dibiarkan hidup kami apa adanya, tapi justru Tuhan akan menolong kami. Kebangkitannya membuat Tuhan menang atas maut, dan Tuhan berkuasa dalam hidup kami hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diberkatilah engkau. Kiranya Allah Bapa di surga memberkatimu melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa kebangkitannya memberikan kepadamu kuasa untuk menjadi saksi dimanapun engkau berada, dan kuasa Allah Roh Kudus menjaga, memelihara, menuntutmu hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.